Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ang Farhan dari kelas PBS 3B dengan NIM 2014-20052. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2019 sampai tahun sekarang. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi perkembangan yang sangat meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam memajukan sektor keuangan syariah di Indonesia, berdasarkan indikator perkembangan keuangan syariah tahun 2019, Indonesia dibedakan dari tampilan ilmu dan menempati posisi kedua setelah Malaysia. Posisi ini diperoleh karena Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah terbanyak dan membuat dokumen penelitian tentang keuangan syariah. Selain aspek pengetahuan, Indonesia juga sangat tinggi di titik pemerintah dalam kerangka regulasi keuangan syariah. Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara yang telah memiliki kerangka regulasi keuangan syariah yang lengkap, seperti perbankan syariah, sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, dan akuntansi syariah. Tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan tantangan perekonomian yang sangat luar biasa. Bukan cuma hanya Indonesia, tapi negara-negara di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang melanda perekonomian di awal tahun 2020 dan berlangsung sepanjang tahun, secara signifikan telah menurunkan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Rantai pasok global yang juga terganggu oleh pandemi telah mendorong banyak negara untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Bagi Indonesia, pandemi semakin menegaskan potensi sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai sumber pertumbuhan baru pada tahun 2020, mengingat relevansi prinsip-prinsip inti dan kinerja yang kuat selama pandemi. Pengembangan sektor syariah dan keuangan tentu diperlukan. Nah, ini yang membuat perekonomian lembaga keuangan syariah di Indonesia meningkat pada tahun 2020. Ang lagi ngapain? Ngomong lagi, Ang lagi ngapain? Ang lagi bikin video. Apa sih yang membuat lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun sebelum-sebelumnya sampai tahun sekarang selalu meningkat? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 82,7%. Terus juga terdapat preferensi masyarakat yang kuat terhadap perbankan syariah, sehingga mendukung pertumbuhan perkembangan bank syariah dengan pesat dan cepat di Indonesia. Salah satu bank syariah di Indonesia yaitu BSI siap menjadi pemeran utama dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui bank syariah. Hal ini selaras dengan visi misi pemerintah bahwa Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah global di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, ada satu lagi. Bohong, Pak. Kendala Bohong. Dan tantangan lembaga zakat di Indonesia. Kendala dan strategi pengembangan lembaga zakat. Pertama, strateginya itu mungkin lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah yang belum mengetahui gitu. Nah, kendalanya mungkin banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah di Indonesia. Padahal di Indonesia itu udah banyak banget gitu lembaga-lembaga keuangan syariah. Makanya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efisien lagi gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.